Salam saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Salam sehat buat kita semua. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan karena Tuhan menganugerahkan pagi ini untuk kita. Karena itu marilah kita awali pagi ini dengan menyadari bahwa Allah peduli. Dan karena itu kita pun dipanggil untuk peduli dengan diri kita. Peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saudara, jangan lupa kita peduli dengan lingkungan di mana kita hidup dan berkarya. Mari saudara, kita awali pagi hari ini dengan hati yang bersukacita, agar hari ini dapat menjadi hari yang penuh ceria. Sekalipun kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Sekarang siapkan hatimu saudara, kita berdoa untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Maha Baik, Allah pengasih dan penyayang, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, terpujilah nama-Mu, karena pada saat ini kami boleh menikmati hari yang baru. Dan karena itu kami mau mempertaruhkan perjalanan hidup kami dengan segala karya-karya kami hari ini dalam pimpinan-Mu. Karena kami menyadari kalau kami berjalan dan berkarya tanpa Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Roh Kudus bekerja, membuat kami mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat hidup menurut firman Tuhan. Berfirman bagi kami sudah siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab saya pilih bagi kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 18. Kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 18. Saya bacakan ayat ini bagi kita semua. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Sekali lagi, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan yang empunya firman memberkati setiap telinga yang mendengar, memberkati setiap hati yang menerima, dan memberkati setiap hidup yang mau memperlakukan firman Tuhan. Dia disebut berbahagia. Saudara kekasih Tuhan, dari Yesaya pasal 40 ayat 18 ini, saya pilih tema kecil bagi kita semua untuk kita renungkan. Allah peduli dan mengampuni. Allah peduli dan mengampuni. Saudara kekasih Tuhan, tahukah kita bahwa Allah yang kita percaya banyak gelar? Kalau kita di Indonesia, gelar kita itu ada diploma, ada sarjana, ada magister, dan ada doktor, ya. 4 gelar itu yang ada di Indonesia. Tetapi Allah yang kita percaya saudara, Dia banyak gelarnya. Mari kita lihat. Allah adalah pencipta. Allah adalah gembala kita. Allah adalah Bapa kita. Allah adalah Raja atas kehidupan kita. Allah adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Murah, Allah pengasih dan penyayang,
Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan masih banyak lagi gelar-gelar yang lain. Silakan saudara dapat meneruskan itu. Saudara kekasih Tuhan, Allah menyatakan kehadirannya di dalam berbagai rupa, dalam tanda petik. Namun ada satu rupa Allah yang tidak boleh kita lupakan, apalagi kita abaikan, yaitu Allah adalah kudus. Ini yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita abaikan. Allah adalah Allah yang kudus. Dalam kekudusan Allah, Allah tetap mengasihi dan mencintai akan umatnya yang berdosa. Dalam kekudusan Allah, Allah tetap mengasihi dan mencintai akan saudara dan saya yang berdosa. Dalam kekudusannya, Allah memahami serta peduli akan umatnya yang menderita. Dengan demikian, saudara, sebagai umat Allah, kita tetap punya relasi yang istimewa dengan Allah. Ini sesuatu hal yang luar biasa, bahwa sebagai umat kepunyaan Allah, kita tetap memiliki relasi yang istimewa dengan Allah. Karena itu saudara, jagalah relasi kita dengan Allah. Peliharalah, rawatlah relasi kita dengan Allah. Saudara yang terkasih, dari bacaan Alkitab tadi, Yesaya pasal 40 ayat 18, saya ajak kita untuk berefleksi beberapa hal. Yang pertama, bahwa firman Tuhan ini diberitakan kepada umat Tuhan, khususnya kepada mereka yang saat sekarang ini mungkin berada dalam keadaan yang hancur tanpa pengharapan. Dalam keadaan yang hancur tanpa harapan, saudara, firman Tuhan datang dan menyapa kita, bahwa tidak lama lagi Allah akan melepaskan kita dan memulihkan keadaan kita. Sekali lagi, tidak lama lagi Allah akan melepaskan kita dan memulihkan keadaan kita. Dalam kekudusan yang absolut, Allah bersedia memahami keadaan dan hidup kita yang berada di dalam penderitaan, termasuk saudara penderitaan akibat dosa, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya. Bahwa dalam keadaan yang penuh derita, Allah datang melalui nabinya Yesaya dan menyapa umatnya, hiburkanlah. Inilah perkataan Allah yang memberi penguatan dan memberi penghiburan kepada umat Allah yang berada di dalam penderitaan. Kata hiburkan, saudara, menunjukkan kepada kita kalau Allah sungguh-sungguh peduli dan akan memulihkan keadaan umatnya. Allah tidak akan membiarkan umatnya terus hidup di dalam derita. Allah akan datang, sebab Dia adalah Allah yang peduli. Dan di dalam kepedulian Allah, Allah akan memulihkan keadaan umatnya. Allah akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Itu hal pertama yang kita bisa merenungkan, kita bisa berefleksi dalam hidup ini. Hal yang kedua, saudara, bahwa kemuliaan Allah akan datang di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bahwa kemuliaan Allah akan datang di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita belajar
untuk terus berpikir tentang hal-hal yang benar. Terus belajar berkata yang benar. Terus belajar berbuat yang benar. Pokoknya segala perilaku yang bengkok hati, yang tidak berkenan kepada Allah, harus segera kita benahi, saudara, sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kita tunggu. Sekarang waktunya, mari kita benahi. Mari kita perbaiki segala perilaku kita yang bengkok hati. Sebab saudara, panggilan Allah bagi kita tidak boleh kita tanggapi dengan pasif. Sebaliknya, sebagai umat Allah, kita harus menanggapi panggilan Allah secara aktif, yaitu mempersiapkan kehidupan ini bagi kedatangan Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara, kita bisa berefleksi. Hendaklah kita semua menyadari bahwa kita adalah makhluk yang tidak berdaya. Ketidakberdayaan kita bagaikan rumput. Kita bagaikan bunga yang dalam sekejap dapat menjadi layu. Hanya dengan hembusan nafas Allah, kita bisa kehilangan hidup ini. Dan hanya Allah sendiri yang mempunyai kuasa atas kehidupan kita. Karena itu, saudaraku yang kekasih, sekalipun kita tidak berdaya, tetapi masih ada pengharapan bagi kita. Ketika Allah menyatakan firman-Nya bagi kita semua. Firman Allah adalah pengharapan bagi saudara dan saya. Dengan demikian, hidup tanpa firman Allah sesungguhnya hidup tanpa pengharapan. Sekali lagi, firman Allah adalah pengharapan bagi saudara dan saya. Dengan demikian, hidup tanpa firman Allah sesungguhnya adalah hidup tanpa pengharapan. Karena itu, saudaraku yang kekasih, jangan lewatkan waktumu sehari saja tanpa mendengar dan merenungkan akan firman Allah. Sebab disitulah letak pengharapan bagi kita semua. Refleksi yang keempat. Melalui firman ini, saudara, kita dapat merenungkan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Sekali lagi, melalui firman ini kita dapat merenungkan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Allah jauh lebih besar daripada segala yang ada di dunia ini. Karena itu, kalau ada yang merasa dirinya lebih besar daripada orang lain, dia harus mengingat akan firman Tuhan ini, bahwa Allah jauh lebih besar dari dirinya. Kalau ada yang merasa pekerjaannya besar, jabatannya itu besar, kekayaannya itu besar, mari ingat firman Tuhan ini, bahwa Allah jauh lebih besar dari semua yang kita miliki. Allah jauh lebih besar dari semua yang ada pada kita. Allah, Dia adalah sumber segala hikmat dan sumber segala pengetahuan. Karena itu, bila kita ingin memperoleh hikmat, bila kita ingin mendapatkan hikmat, bila kita ingin memperoleh pengetahuan, datanglah kepada Allah. Allah, Dia jauh lebih kuat dari kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Karena itu, sekiranya jangan ada seorang pun yang merasa dirinya kuat. Ingatlah
bahwa Allah lebih kuat dari diri kita. Dan Allah jauh lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia ini. Karena itu saudara, kita pun diingatkan, janganlah sok-sok berkuasa. Jangan menyalahgunakan kuasa demi dan untuk kesenangan kita. Jangan menyalahgunakan kuasa demi dan untuk kepentingan kita. Jangan bersikap sewenang-wenang karena memiliki kuasa. Ingatlah saudara, jika engkau memiliki kuasa, itu karena kuasa diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kalau engkau memiliki kuasa, tetaplah engkau ada dalam kesadaran bahwa Allah jauh lebih berkuasa daripada dirimu. Saudara kekasih Tuhan, saya juga mau mengatakan seperti ini, bahwa di tengah-tengah pandemi COVID yang masih terus kita gumuli sampai dengan saat ini, dengarkanlah firman Tuhan ini, bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah dan kita imani, Dialah Allah yang memiliki kuasa melebihi segala kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini, termasuk kuasa sakit dan penyakit. Allah jauh lebih berkuasa. Karena itu percayalah bahwa Allah peduli dan Dia akan memulihkan keadaan kita. Saudara yang kekasih, refleksi yang terakhir dari bagian bacaan Alkitab pada saat ini, kita patut bersyukur kepada Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Karena meskipun berulang kali kita jatuh dalam dosa, meskipun kita memberontak kepada Allah, namun Allah berkenan menolong kita saat kita berbalik kepadanya. Sebab Dia adalah Allah yang bijaksana, yang mengatasi segala kelemahan-kelemahan kita. Kita ingat saudara, sejak awal ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap menunjukkan bahwa betapa luas dan dalam pengertiannya bagi manusia yang berdosa. Dialah Allah yang memberi kekuatan. Dialah Allah yang memulihkan. Dan Dialah Allah yang memberi daya hidup yang melampaui keberadaan manusia yang berdosa. Allah di dalam kebesarannya dan Allah di dalam kekudusannya, Dialah Allah yang peduli dan Allah yang mengampuni. Kiranya firman Tuhan pada saat ini memberkati seluruh kehidupan kita. Amin. Saudara kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang peduli dan Allah yang mengampuni, kami patut bersyukur kepadamu karena ketika kami mengawali hidup di pagi hari ini, Allah datang dan menyapa kami dengan firman-Mu, memberkati kami dengan firman-Mu, menguatkan kami, menghibur kami, dan memberi pengharapan kepada kami di dalam kami menjalani hidup ini. Kami semakin menyadari bahwa kami tidak berjalan sendiri dalam kehidupan yang kami terima daripada Tuhan. Sebab Tuhan tetap mengasihi kami, menyertai kami, membimbing kami. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tugas dan pekerjaan kami
baik yang kami kerjakan di dalam rumah maupun yang kami kerjakan di luar rumah. Tetaplah menolong kami, tetaplah turut campur tangan di setiap tugas dan karya kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Jadikanlah hidup ini berarti dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jauhkan kami dari segala yang jahat, sakit, penyakit, penggoda, dan pencobaan. Kami terus mendoakan pergumulan umat Tuhan di dalam dunia ini. Kami percaya bahwa di dalam pergumulan hidup, Tuhan selalu menyatakan jalan keluar. Tuhan selalu menyatakan jawaban. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini. Sambut dan terimalah akan kehidupan kami, dan berkatilah perjalanan hidup yang Tuhan percayakan bagi kami pada saat ini. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati, menyertai saudara-saudaraku dalam hidup, dalam tugas dan karyamu sepanjang hari ini, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan sampai jumpa lagi.